disampaikan kepada orang lain. Ya, dengan adanya apa? Dengan adanya sesuatu tuntunan bimbingan yang menjadikan orang lain itu jadi orang yang benar. Dengan kebenaran yang disampaikan. Nah, untuk mengetahui ini tidak semudah itu. Setiap orang mempunyai suatu hal yang berbeda-beda. Level penyakit sama. Si fulan tidak bisa ikhlas, si fulan tidak bisa ikhlas, si fulan tidak bisa ikhlas. Setiap perorangan mempunyai penyakit tersendiri di dalam tidak bisa ikhlas. Karena di sini sudah menyangkut suatu penanganan, suatu pengobatan kepada pasien. Ilmu tip beda dengan harakat tip. Jadi harus mengerti siapa yang kamu ajak ngomong dan disampaikan kepada siapa dan bagaimana keadaan zahir batinnya. Baik, benar dan kebenaran. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihah. Puncak ya, kesempurnaan dari agama itu apa? An-nasihah. Apa nasihat? Ya. Ada niat baik, tujuan baik, ya. Yang disampaikan baik, ya. Itu sudah tentu benar secara hukum. Ya. Zahiran wa batinan. Kalau sudah begitu, ya, ini yang susah. Bagaimana agar diterima baik? Ya. Ya. Diterima baik. Makanya dikatakan dalam ta'limul muta'allim apa? Afdhul ilm ilmul hal. Sebaiknya itu adalah ilmu perilaku. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum umur 40 tahun belum diangkat sebagai Nabi Allah. Tapi kenapa? Selama itu orang-orang yang kafir Mekah, orang-orang yang syirik di Mekah, tak bisa menerima Rasulullah sampai diterima, sampai diberi Rasulullah satu kitab Al-Amin. Kenapa? Karena Rasulullah mempunyai suatu perilaku sebagai tuntunan petunjuk yang baik, yang manis dan indah. Sebelum menyampaikan sesuatu sudah menarik Rasulullah, sudah mempunyai satu sifat gaya Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ini Rasulullah. Lain kalau dengan kita sekarang. Ya, kebanyakan apa? Ilmunya yang didahulukan, kepandaiannya yang lebih didahulukan, penampilannya yang lebih ditunjukkan, yang lebih diutamakan. Tapi kalau ditanyakan, apakah begitu Rasulullah?
wasallam tidak akan menjawab. Ya, mungkin si pendengar senang, mungkin si pendengar itu apa? Akan menjadi pandai dalam alim, tapi dalam pikirannya saja. Tidak sampai yang itu menjadi nur, menjadi rahasia dan nur dari Allah, dan akan membawa hidayah dan akan membawa kemuliaan di sisi Allah. Dipelajari bagaimana bisa diterima nasihat itu. Kalau sudah bisa diterima, yang terakhir begitu susah. Apa susahnya? Bagaimana yang kau sampaikan itu akan menjadi baik untuk orang yang telah mendengar ilmu kamu. Baik dan tidak baik, itu masalah wajib. Ada ilmiah, itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Itu dia ilmu Allah. Jawabannya hanya satu. Apakah sesudah kamu menyampaikan amanah ilmu dari Allah, ilmu dari Rasulullah, dan ilmu daripada tokoh-tokoh para ulama yang saleh di sisi Allah, apa pernah kamu menangisi di malam hari atau sudah selesai? Umat-umat kamu, murid-murid kamu, kamu tangisi kepada Allah untuk mendoakannya. Apa dia selesai? Coba kalau sudah begini, siapa yang mau jadi kiai? Antimun Nasihat, banyak cerita-cerita sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berapa hadis yang ditarik. Setiap hadis satu sebelum ditulis dalam satu kalangannya, dia bersembahyang dulu 2 rakaat, sembahyang istikharah kepada Allah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berapa masalah yang beliau tanyakan dan sedikit sekali yang beliau jawab. Masuk beliau ditanyakan oleh seorang muridnya, ya Imam Syafi'i, kenapa tidak mau menjawab semuanya? Apakah Anda tidak tahu bahwa Anda meninggalkan kita masuk ke dalam? Apa jawab Imam Syafi'i? Bukan saya tidak bisa menjawab, tapi saat itu saya sembahyang 2 rakaat bertanya kepada Allah, manfaatkah ilmu saya akan saya sampaikan? Begitu susahnya. Habis bagaimana. Hanya satu jawabannya. Apa jawabannya? Jangan percaya diri. Jangan membanggakan diri. Jangan sombong dengan keadaan berdirinya. Tetap merasa bodoh. Tetap merasa hamba Allah yang berbuat salah. Dan sebagai hamba Allah yang benar. Dan jadikan keberadaanmu yang seperti itu merupakan terpaksa, merupakan paksaan yang dipaksa oleh keadaan, baik itu berupa orang lain, baik itu berupa anak muridmu sendiri atau siapapun. Kalau sudah begitu, bersungguh-sungguh kepada Allah di dalam memohon naungan dan lindungan serta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai kunci pokok. Apa kata Abu Sufyan? Beliau sampai mengatakan, pada saat kamu mengaji atau memimpin di majlis pada siapapun, ayo muraqabah hati kamu kepada
baca mulai soal lagu. Jangan terpengaruh. Jangan mereka-mereka itu memandang kamu, melihat kamu, memfokuskan diri kamu dengan pandangan yang macam-macam, menghormat, memuliakan, percaya, mahabbah cinta, rindu, merayu tak bobo, meraduwe laukiam. Jangan terpengaruh. Pada saat kamu terpengaruh seperti itu, cepat diangkat dalam hatinya. Apa yang kamu angkat? Mereka memfokuskan diri kepada saya dengan